Bayangkan sejenak bahwa Anda adalah orang yang baik, Anda membantu orang lain, Anda mudah memaafkan, namun meskipun demikian, orang lain tetap tidak menghormati Anda. Mereka berbicara kepada Anda dengan kasar, mereka mengabaikan batasan Anda, mereka memanfaatkan kebaikan Anda, dan yang paling buruk Anda tetap terus memaafkan mereka. Menurut filsuf Friedrich Nietzsche, seseorang yang terlalu mudah menerima perlakuan tidak hormat pada akhirnya akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, martabatnya. Nietzsche meyakini bahwa kekuatan seseorang diukur dari kemampuannya untuk melindungi nilai dirinya sendiri, dan ada perilaku tertentu yang tidak boleh Anda toleransi. Dalam video ini, Anda akan menemukan 7 bentuk ketidakhormatan yang tidak boleh Anda maafkan jika Anda ingin mempertahankan kekuatan pribadi Anda. Nomor 5 adalah yang paling sering diterima hampir semua orang, namun secara diam-diam merusak harga diri. Pertama, ketika seseorang berbohong secara sengaja, semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi berbohong dengan kesadaran bahwa hal itu akan menyakiti Anda merupakan bentuk ketidakhormatan yang mendalam. Kebohongan bukan hanya soal kebenaran, tetapi juga soal penghargaan. Ketika seseorang berbohong kepada Anda dengan sengaja, secara tidak langsung mereka mengatakan, "Saya tidak menganggap Anda pantas mendapatkan kebenaran," dan jika Anda terus-menerus memaafkan hal ini, Anda sedang mengirimkan pesan bahwa Anda tidak memiliki batasan. Nietzsche mengatakan bahwa kebenaran adalah bentuk keberanian. Seseorang yang sering berbohong menunjukkan kurangnya keberanian, sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak menghormati kecerdasan Anda. Kedua, ketika seseorang merendahkan Anda di depan orang lain, ada orang yang menikmati menjadikan Anda bahan candaan. Awalnya mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi seiring waktu, komentar seperti itu menjadi mempermalukan. Diperolok di depan orang lain adalah cara halus untuk memperoleh kendali secara sosial. Ini merupakan bentuk demonstrasi kekuasaan, dan jika Anda hanya tertawa untuk menghindari konflik, Anda justru memperkuat perilaku tersebut. Menurut filsafat Friedrich Nietzsche, orang yang kuat tidak membiarkan orang lain mendefinisikan nilainya. Rasa hormat dimulai dari cara Anda merespons ketidakhormatan. Ketiga, ketika seseorang terus-menerus mengabaikan batasan Anda, batasan adalah hal yang diperlukan dalam setiap hubungan. Ia menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, namun sebagian orang benar-benar mengabaikannya. Mereka memasuki ruang pribadi Anda, mereka menuntut waktu Anda, mereka membuat keputusan untuk Anda, dan jika Anda diam, mereka akan terus melakukannya. Mengapa? Karena manusia selalu menguji batas. Nietzsche meyakini bahwa manusia harus menciptakan aturannya sendiri untuk dapat hidup dengan bermartabat. Jika Anda tidak mempertahankan batasan Anda, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Keempat, ketika seseorang terus-menerus memanfaatkan kebaikan Anda, menjadi baik adalah sebuah kekuatan, namun sebagian orang keliru menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Mereka selalu meminta lebih banyak waktu, lebih banyak bantuan, lebih banyak energi, tetapi ketika Anda membutuhkan mereka, mereka menghilang. Hubungan seperti ini tidak seimbang. Nietzsche secara tegas mengkritik apa yang ia sebut sebagai moralitas kelemahan, yaitu pola pikir ketika seseorang mengeksploitasi belas kasih orang lain. Jika seseorang hanya menghormati Anda ketika Anda menguntungkan mereka, itu bukanlah rasa hormat, itu adalah oportunisme. Kelima, ketika seseorang memperlakukan Anda sebagai pilihan cadangan, ini adalah salah satu bentuk ketidakhormatan yang paling umum saat ini. Seseorang hanya menghubungi Anda ketika mereka sedang bosan, mereka membatalkan rencana pada menit terakhir, mereka menghilang selama berminggu-minggu, lalu mereka kembali
seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Anda menjadi pilihan kedua mereka, namun inilah kenyataannya. Ketika seseorang memperlakukan Anda sebagai pilihan, itu terjadi karena Anda mengizinkan hal tersebut. Nietzsche meyakini bahwa setiap orang harus menciptakan nilainya sendiri, dan seseorang yang memahami harga dirinya tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan sebagai alternatif. Keenam, ketika seseorang meremehkan emosi Anda menjelaskan apa yang Anda rasakan, dan respons yang diberikan selalu sama, kamu berlebihan, tidak separah itu, kamu terlalu sensitif. Reaksi semacam ini merupakan bentuk manipulasi emosional. Hal ini membuat Anda meragukan perasaan Anda sendiri. Seiring waktu, Anda mulai percaya bahwa emosi Anda tidak valid. Namun menurut Friedrich Nietzsche, emosi adalah ekspresi dari kehendak dan pengalaman pribadi seseorang. Mengabaikan atau mengejeknya adalah cara untuk mereduksi rasa diri, dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan apa yang telah Anda alami. Ketujuh, ketika seseorang mengkhianati kepercayaan Anda, kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam setiap hubungan. Ia bisa dibangun selama bertahun-tahun, tetapi dapat hancur hanya dalam hitungan detik. Pengkhianatan mengungkap sesuatu yang lebih dalam ketiadaan loyalitas, dan Nietzsche memandang loyalitas sebagai kualitas esensial pada individu yang kuat. Seseorang yang mengkhianati kepercayaan Anda menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati komitmennya, dan memaafkan perilaku seperti ini berulang kali mengirimkan pesan berbahaya bahwa kepercayaan Anda dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pemaafan bisa menjadi kualitas yang indah, tetapi memaafkan segalanya bukanlah kebijaksanaan. Kadang itu justru bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Filsafat Friedrich Nietzsche mengingatkan satu kebenaran penting: rasa hormat yang diberikan orang lain kepada Anda seringkali bergantung pada rasa hormat yang Anda berikan kepada diri sendiri. Ketika Anda menolak perilaku tertentu, Anda menunjukkan kepada dunia bahwa martabat Anda tidak bisa dinegosiasikan, dan secara paradoks, pada saat itulah orang benar-benar mulai menghormati Anda. Jadi ingatlah, tidak semua hal layak untuk dimaafkan. Ada hal-hal yang cukup layak untuk dijauhkan.